serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal
yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Suka dan duka silih berganti, datang memberi sentuhan. Tetapi sering sekali kita menganggap semuanya itu hanya sebuah kebetulan. Seperti ketika kita telah cukup lama berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum yang tak kunjung datang. Tetapi kemudian ada orang berhenti dan menawarkan tumpangan yang ternyata keluarga dekat atau sahabat atau mantan kekasih yang kebetulan lewat. Seharusnya kita hanya naik kendaraan umum yang gerah dan sempit, tetapi menjadi kendaraan pribadi teman yang sejuk dan lega, gratis pula. Kita sering sekali menyebut hal-hal seperti ini dengan sebutan kebetulan. Namun bagi orang yang melihat kejadian dalam cerita di atas dengan iman, maka orang tersebut akan berkata bahwa kejadian tersebut sesungguhnya sudah diatur oleh Allah. Saudaraku, keyakinan akan campur tangan Allah dalam hidup kita dapat meneguhkan hati dalam menghadapi persoalan. Keyakinan kita akan campur tangan Allah dalam hidup kita dapat meneguhkan hati dalam menghadapi fitnahan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi penganiayaan. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan apapun itu, kita juga belajar melihat segala peristiwa dari kacamata ilahi, bukan dari kacamata manusia. Ketika peristiwa buruk terjadi pun, hati kita tidak menjadi lemah. Sebaliknya, kita makin dikuatkan karena kita meyakini campur tangan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam peristiwa buruk pun, Allah turut bekerja untuk menyatakan rencananya yang indah bagi kehidupan umatnya. Dalam penganiayaan sekalipun, tetap memiliki keyakinan bahwa Allah turut campur tangan dan mendengar segala bentuk aniaya yang kita terima. Sehingga melalui iman yang seperti itu, kita akan berbahagia di saat menghadapi pencobaan apapun. Kita akan tetap bersukacita dan kuat di saat menghadapi pergumulan apapun. Dan kita akan tetap berani, semangat dalam menyatakan kebenaran karena keyakinan bahwa upah kita bukan dari dunia, tetapi upah kita dari surga. Pujian yang kita terima bukan dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan. Saudaraku, di saat hidupmu teraniaya sekalipun, Allah tetap hadir. Sadarilah, saat engkau dihina, saat engkau dicaci, saat engkau difitnah, saat engkau mengalami persoalan yang berat, sadarilah bahwa engkau tidak sendirian. Karena itu jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar untuk menegur kesalahan. Jangan pernah gentar untuk menyatakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetap teguh menyatakan apa yang patut dinyatakan sesuai dengan kebenaran. Karena firman Tuhan menyatakan pagi ini, upahmu besar di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang membangkitkan semangat kami untuk tetap bersukacita, untuk tetap semangat berbahagia sekalipun kami dianiaya, diejek, difitnah karena menyatakan kebenaran atau menegur orang yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan memberangkatkan kami saat melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman-Mu ini melingkupi hati dan pikiran kami sehingga kebenaran-Mu nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berikan Tuhan kesehatan. Berkati Tuhan jemaat yang saat ini sedang opnam di rumah sakit. Berikan Tuhan kesehatan, kesembuhan. Tuhan, jemaat yang berulang tahun, berikan umur panjang dan sukacita. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu. Amin.